Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan-rekan akan memberikan suatu informasi yang tentunya menarik untuk disimak dan bermanfaat. Informasi yang akan kami berikan ini berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Lebih tepatnya, kami akan menjelaskan mengenai artikel yang telah kami rancang dengan judul Memperkuat Integrasi Nasional dari Pengaruh Etnosentrisme Melalui Komunikasi Budaya. Tetapi sebelumnya, kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa Dwi Puspita dengan NIM 19041362970 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama aku Amalia Askati Nisa, NIM 1904136296632. Hai, saya Ananda Vidya Pangestu, NIM saya 1904136296990. Kenalkan, nama saya Anastasia Kristion dengan NIM 190413629838. Perkenalkan, nama saya Anggi Andrian, NIM 19043629675. Halo, saya Anggita Lucia Apria dengan NIM 190413629642. Perkenalkan, nama saya Ani Azizah dengan NIM 19041362970. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Rastra Wulandari, NIM 1904136298224. Saya akan membahas mengenai latar belakang tentang artikel ini. Indonesia adalah negara yang majemuk. Hal ini merupakan wawasan Nusantara bagi setiap warga negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bagi bangsa Indonesia. Nah, semboyan ini untuk memahami bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain perbedaan budaya, bahasa, suku, ras, dan agama. Nah, kemajemukan ini juga yang mewajibkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersikap toleransi terhadap berbagai macam perbedaan. Namun, pada akhir-akhir ini terjadi peristiwa intoleransi di Indonesia. Sebagai contohnya yang terjadi di Surabaya, aparat setempat melakukan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua. Tindakan ini berupa pengucapan kata-kata yang kurang berkenan bagi mahasiswa Papua sehingga menyebabkan mahasiswa Papua tersinggung. Nah, kesenjangan antar suku ini mendukung terjadinya etnosentrisme. Contoh lainnya antara lain, mahasiswa Medan suku Batak akan selalu bersikeras pada pendiriannya dan sikap yang menyebut dirinya sebagai orang yang tegas. Sedangkan Melayu dikatakan pemalu, religius, dan gampang diterima dimanapun mereka berada. Sedangkan Jawa, akibat pengaruh dari Orde Baru sebagai pusat pemerintahan, menganggap dirinya paling maju daripada daerah lainnya di Indonesia. Jelas sekali bahwa bersikap etnosentrisme tidak dapat memandang perbedaan budaya itu sebagai keunikan dari masing-masing budaya yang patut dihargai. Dengan memandang budaya sendiri lebih unggul daripada budaya lainnya, maka komunikasi lintas budaya yang efektif hanyalah angan-angan belaka. Karena akan cenderung lebih membatasi komunikasi yang dilakukan dan sebisa mungkin tidak terlibat dengan budaya yang berbeda. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab pendahuluan yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Oleh karena itu, kita sebagai individu yang hidup di sebuah negara dengan penduduk yang majemuk sudah menjadi hal wajib untuk menumbuhkan sikap toleransi. Sikap toleransi ini bertujuan agar terciptanya hubungan warga negara yang baik satu sama lain. Sikap-sikap toleran tersebut bisa dilakukan dengan cara mencoba untuk mengubah rasa keberatan menjadi keyakinan atau sikap yang jauh lebih positif, dengan asumsi bahwa perilaku yang kurang baik itu lama-lama dapat berkurang.
Nah, selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara mencoba mengubah rasa keberatan tersebut menjadi ketidakpedulian terhadap sebuah karakteristik rasial tertentu dengan sikap yang tetap menghormati satu sama lain. Masalah integrasi yang dihadapi dalam upaya membina persatuan dan kesatuan bangsa merupakan sebuah masalah yang mengubah prasangka stereotip etnik antar warga suku bangsa yang berlainan, yang dalam beberapa hal ada kalanya dapat menimbulkan sebuah sikap tegang dan juga bermusuhan. Dengan begitu, artikel ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai sebuah hubungan sosial antar suku bangsa, di mana hal tersebut sangat berguna bagi pengembangan kebudayaan nasional dan juga untuk mendorong proses integrasi nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional untuk memperkukuh persatuan dan juga kesatuan bangsa dengan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan juga kebersamaan. Nah, dalam artikel ini, pengetahuan yang ingin diperoleh adalah berupa jawaban atas sebuah permasalahan, yakni bagaimanakah peran komunikasi budaya dalam memperkuat integrasi nasional dari ancaman etnosentrisme. Oke, baiklah, kita akan membahas tentang integrasi nasional. Integrasi itu berasal dari kata bahasa Inggris integration, yang berarti sempurna atau utuh. Integrasi sosial diartikan sebagai proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda yang memiliki fungsi yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Jika mayoritas orang dalam masyarakat menyepakati batas-batas dunia luar, nilai, norma, dan sistem sosial, maka integrasi sosial akan terbentuk. Integrasi nasional itu adalah upaya dan proses menyatukan perbedaan dalam suatu negara untuk menciptakan kerukunan dan kerukunan nasional. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara yang sangat besar dalam budaya dan wilayah. Di satu sisi, hal ini berdampak positif bagi negara, karena kita dapat dengan bijak memanfaatkan kekayaan alam Indonesia atau mengelola kekayaan budayanya untuk kepentingan rakyat. Tetapi, selain menciptakan keuntungan, pada akhirnya akan menimbulkan masalah baru. Istilah integrasi nasional mencakup dua unsur, yaitu integrasi dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2002, kata integrasi berarti bercampur atau menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh atau utuh. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, dan meliputi suatu bangsa. Misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, integrasi nasional sebagai bentuk kesadaran dan persatuan membuat kelompok-kelompok yang berbeda dengan identitasnya sendiri merasa sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Dalam rangka menciptakan persatuan dalam pembentukan integrasi nasional, identitas sebenarnya memiliki fungsi ganda. Integrasi nasional terjadi juga akibat terbentuknya kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh suatu isu bersama, baik yang bersifat ideologis, ekonomis, maupun sosial. Misalnya, kelompok pedagang kaki lima atau PKL membentuk jaringan mereka ketika menghadapi perda yang dikeluarkan Pemda atau ketika mereka harus menghadapi operasi Satpol PP. Demi kepentingan tersebut, seorang pedagang kaki lima yang beretnik Minang akan bersatu dengan pedagang kaki lima beretnik lain. Singkat kata, integrasi pada dasarnya menyatukan lintas identitas untuk satu kepentingan bersama. Masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab, integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan negara tersebut. Integrasi masyarakat secara utuh memang tidak mungkin tercapai. Hal ini karena selain potensi integrasi, setiap masyarakat juga memiliki potensi terjadinya sebuah konflik. Di sisi lain, perbedaan di masyarakat seperti agama, suku, ras, budaya, dan kepentingan juga merupakan sumber terjadinya sebuah konflik, terutama jika perbedaan tersebut tidak dikelola dan ditangani dengan cara dan sikap yang benar. Al-Hakim pada tahun 2001 mengungkapkan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang solid dan integrasi yang kokoh, yaitu kemampuan dalam mengelola perbedaan dan sara, lalu yaitu kemampuan proteksi dari
pengaruh eksternal seperti ideologi asing. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang etnosentrisme. Etnosentrisme diartikan sebagai sikap yang berlandaskan pada kelompok atau kebudayaannya sendiri. Umumnya, sikap etnosentris juga diikuti dengan sikap atau pandangan yang meremehkan kelompok lainnya karena menganggap kelompoknya jauh lebih baik. Kemudian di sini saya akan mencontohkan dari etnosentrisme. Kelompok Nazi di Jerman yang menganggap ras Arya adalah ras yang paling unggul. Sikap ini bahkan sampai melahirkan tindakan-tindakan keji, seperti kampanye antisemitisme yang menyebabkan disintegrasi di Eropa, terutama di Jerman, hingga pembantaian orang-orang Yahudi yang kita kenal dengan istilah Holocaust, yaitu orang yang menggunakan budaya mereka sendiri sebagai parameter untuk mengukur kebudayaan lain. Mereka sering cenderung menganggap budaya mereka lebih unggul dan melihat budaya lain sebagai inferior yang aneh. Kemudian ada faktor penyebab etnosentrisme. Yang pertama adalah sejarah. Kelompok di masa lalu bisa berubah menjadi sebuah identitas. Hal ini membuat individu atau kelompok tersebut merasa memiliki kebudayaan dan sejarah tersebut. Kemudian yang kedua adalah pluralitas bangsa. Indonesia mempunyai banyak suku, ras, agama, dan golongan. Hal itu dikarenakan masing-masing agama, suku, ras, dan suatu golongan akan selalu berusaha untuk mereka mendapatkan kekuasaan dan menguasai kekuasaan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah politik. Ketika individu atau kelompok ingin mencapai suatu kekuasaan yang dilegitimasi, biasanya akan timbul dengan sendirinya perasaan fanatisme terhadap identitas yang melekat padanya. Dan selanjutnya saya akan membahas materi lanjutan dari Amalia Asgatin, yaitu etnosentrisme. Dan saya membahas mengenai dampak negatif dari etnosentrisme adalah menyebabkan konflik horizontal, yaitu membanggakan budaya sendiri dan melihat rendah budaya lain yang dapat memicu konflik sesama warga negara. Dampak negatif yang selanjutnya yaitu terlebih jika paham tentang etnosentrisme sendiri tidak hanya melekat pada seorang individu saja. Yang ketiga, menghambat integrasi etnosentrisme dapat menghambat tumbuhnya integrasi suatu budaya. Padahal, berbagai budaya tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain sehingga tidak tercipta suatu konflik yang berarti. Dan selanjutnya, menurunkan objektivitas ilmu etnosentrisme dapat menurunkan perkembangan ilmu pengetahuan, sebab seorang individu tersebut akan lebih mengedepankan sisi subjektivitas dibandingkan dengan objektivitas dalam menilai sesuatu. Dan selanjutnya, saya membahas dari dampak positif dari etnosentrisme sendiri adalah menumbuhkan jiwa patriotisme saat seorang individu berpaham mengenai etnosentrisme itu. Secara otomatis, dirinya akan memiliki jiwa yang kuat untuk membela identitasnya. Hal ini secara umum disebut dengan istilah patriotisme. Mendapatkan kecintaan terhadap budaya sendiri, etnosentrisme dibutuhkan agar tercipta suatu rasa yang utuh saat mengenal hingga memiliki suatu kebudayaan. Dengan sikap etnosentrisme, kebudayaan dapat dipertahankan, sebab kini rentan tergilas oleh proses globalisme serta modernisasi. Menjaga keutuhan multikulturalisme di tanah air, dampak positif berikutnya adalah dapat menjaga multikulturalisme sebagai identitas suatu bangsa. Sebab Indonesia tak lain berdiri dengan adanya falsafah yang berbeda, tetapi tetap satu jua. Dan itulah penjelasan dari saya mengenai dampak negatif dan positif dari etnosentrisme. Terima kasih. Masyarakat Indonesia secara demografis dan sosiologis sudah tercipta menjadi masyarakat yang plural. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa mengharuskan kita untuk menyadari dan menghargai perbedaan sara, sehingga memunculkan sifat toleransi, tolong-menolong, dan juga gotong royong. Perbedaan budaya seringkali menjadi pemicu munculnya konflik suku, agama, ras, dan antar golongan. Meskipun sebenarnya penyebab konflik seringkali terjadi juga bermunculan karena persoalan politik, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Hubungan antar budaya dan komunikasi sangatlah penting untuk memahami komunikasi antar budaya. Oleh karena itu, melalui pengaruh budayalah orang-orang dapat belajar berkomunikasi.
cara kita berkomunikasi, keadaan komunikasi kita, gaya dan bahasa yang kita gunakan, dan juga perilaku nonverbal yang kita lakukan merupakan respon terhadap fungsi budaya. Komunikasi antar budaya akan dapat dipahami sebagai perbedaan budaya dalam mempersepsi objek sosial dan suatu kejadian. Kita dapat mengalami peristiwa yang sama dan sepakat mengenai apa yang kita lihat secara fisik, namun seringkali berbeda dalam memaknai peristiwa atau objek yang kita lihat tersebut. Masalah-masalah kecil dalam komunikasi seringkali diperumit oleh perbedaan persepsi. Unsur sosial budaya mempengaruhi pengaruh yang besar dan langsung atas makna yang dibangun dalam persepsi kita. Nah, unsur-unsur tersebut meliputi sistem kepercayaan atau belief, nilai atau value, sikap atau attitude, pandangan dunia, dan organisasi sosial. Unsur inilah yang mempengaruhi persepsi kita dan makna yang kita bangun dalam persepsi, dan juga unsur tersebut mempengaruhi aspek-aspek makna yang bersifat pribadi dan subjektif. Nah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya atau intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan juga makna yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki perbedaan budaya, misalnya seperti suku bangsa, ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial, atau jenis kelamin. Nah, di dalam komunikasi antar budaya ini, setiap individunya berharap bahwa masing-masing partisipan memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan yang dipertukarkan. Sehingga ketika komunikasi ini telah mencapai tujuan tersebut, maka hal itu disebut sebagai efektivitas komunikasi antar budaya. Menurut Billy J. Wachtrom tahun 1992, efektivitas komunikasi antar personal ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya seperti menghormati pribadi orang lain, mendengarkan tanpa menilai, mendengarkan dengan senang hati, memiliki keterbukaan terhadap perubahan dan juga keragaman, empati, bersikap tegas, dan kompetensi komunikasi. Selain itu, di dalam komunikasi antar budaya, khususnya di Indonesia, kita juga harus memiliki kesadaran akan kesetaraan kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia. Di sini kita bisa menghilangkan rasa fanatik kita terhadap asal-usul kita dari suku yang mana, ras, agama, atau golongan tertentu. Karena pada akhirnya kita satu tanah air, yaitu Indonesia. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi etnosentrisme dari segi komunikasi budaya antara lain yaitu meningkatkan komunikasi dan saling pengertian di antara kelompok-kelompok, kemudian mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa menerima perbedaan yang ada, menambah pengetahuan terhadap budaya lain, kemudian mengurangi stereotip negatif yang kita miliki kepada pihak lain, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara tiap golongan, mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan budaya lain, dan meningkatkan keefektivitasan komunikasi antar budaya. Indonesia itu negara yang kayunian sama keberagamannya. Indonesia iki ono amarga ono perbedaan. Perbedaan ini sebujurnya kawa mau hubungan kita nih semakin taguh. Budaya kita, warisan kita, ayo kanca podo dijaga. Supaya tingkat ketoleransi kita jangan mudah terprovokasi, sama-sama kita cegah etnosentris.